Oke, assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi dan ya materi yang akan kita bahas masih tentang seputar Excel dan kita akan kombinasikan 4 buah rumus. Yang pertama text join, kemudian if, kemudian ifs ya, kemudian match dan row ya. Jadi 4 buah rumus ini nanti kita akan kombinasikan untuk kebutuhan ya seperti data yang sudah disiapin ini ya. Oke, kita langsung aja ke video tutorialnya. Let's go. Nah, di sini sudah siapin datanya, ada data Samsung, Oppo, Samsung dan seterusnya ya. Anggap aja ini datanya adalah data real gitu kan. Dan di sini kita akan mengambil data yang uniknya saja ya. Jadi kalau misalnya ditemukan data ganda, yang kedua misalkan Samsung yang pertama ini, yang kedua itu nanti diabaikan, ketiga diabaikan. Kalau ada yang keempat juga tetap diabaikan ya. Jadi kita akan ambil data yang pertama saja jika ditemukan ya. Oke, di sini kita coba aja di sini misalkan hasil gitu kan. Oke, di sini yaitu rumus yang akan kita gunakan yang pertama adalah text join seperti ini. Text join, ini text join sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang lebih rinci, dan tentunya text join yang saya sudah share di video sebelumnya itu bisa digunakan di bawah Excel versi 2019 ya, atau 365. Jadi 2016, 2010, 2013, 2007, mungkin 2003 ya, saya belum nyoba, tapi ya mudah-mudahan bisa berhasil ya. Oke, kita langsung aja text join di sini, yaitu kita akan menggabungkan karakter garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus itu yang mana sih? Yang ini ya. Garis tegak lurus ini kalau misalkan ditemukan datanya true ya. Kayak kalau misalkan true berarti ditemukan datanya ya. Dan kita akan ngambil data arraynya, yaitu data yang ini. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Oke. Ini sudah jadi ya, kita sudah dapatin hasil data yang ada di sini, sudah dipindahin dalam satu sel di sebelah atas ya, atau sampingnya. Tetapi ini secara horizontal ya. Jadi kalau misalkan menggunakan transpose itu kan kita gunakan di sini transpose. Kalau transpose itu berarti datanya secara horizontal ya, bukan kalau misalkan teman-teman menggunakan transpose, itu kan transpose di sini vertikal, kita bisa transpose ke dalam beberapa sel, tetapi dengan horizontal ya. Oke, di sini saya sudah menampilkan data semua yang ada di data ini secara horizontal ke samping dalam satu sel. Kita akan lanjut, bukan ini yang kita harapkan, karena kita akan menghapus data-data yang dianggap sama seperti ini, Samsung ini akan diambil satu aja ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Data array yang ini kita ganti dengan menggunakan fungsi if logika. Jika ya, itu jika if ya. Oke, if. Nah, sekarang kita akan temukan logical testnya dengan fungsi match ya, karena di sini kita akan matching data yang ada di sini ya. Oke, match, kita ambil datanya seperti ini. Kemudian lookup array-nya yang ini ya, karena ini kan data array. Jadi data array kan kalau misalnya datanya ini banyak, berarti nanti diambil yang berdasarkan urutan ini ya gitu kan, kalau misalkan sesuai dengan kriteria. Oke. Seperti ini. Kemudian match tipenya pilih exact match atau 0 gitu kan. Nah, kita tutup kurung dulu di sini, satu aja tutup kurungnya. Nah, di sini. Lalu kalau sudah kayak gini, ini logical test ya. Logical testnya itu sekarang sama dengan ya, sama dengan kita akan menyamakan matching ya, matching lookup value. Lookup value-nya ya kita akan gunakan secara dinamis, yaitu dengan fungsi row saja. Oke. Kalau misalkan lookup value 1, nah itu kan kalau di data array 1, untuk mencari data yang keduanya itu kan harus menuliskan lagi 2 dan seterusnya. Tapi dengan menggunakan fungsi row, data array-nya itu nanti akan berurut 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan data yang paling akhir kayak gini ya. Oke, match row, referensi. Kita lanjut referensinya, ambil data yang ini ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita tutup untuk row yang ini. Kemudian nah kita ambil lookup array. Lookup array-nya juga sama dengan fungsi row ya.
kita ambil dengan fungsi row juga seperti ini. Kemudian datanya kita ambil data yang ini, sama ya, row-nya ini. Kalau misalkan row B3 berarti ini baris ke-1 gitu kan. Kemudian row row B4 berarti nanti ini baris ke-4 gitu kan. Ya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kayak gini row B3 ya kita tutup dulu ya untuk datanya. Kita nggak usah pakai value if false-nya di sini. Di sini kan harusnya kan match tipe ya. Ini nggak usah aja. Di sini kita kosongin. Oke. Lalu kita ngambil data untuk value if false ya. Oke, value if false. Di sini berarti kita ngambil data yang ini. Seperti ini. Oke, masih value if true. Kemudian titik koma ya. Sekarang value if false-nya kita kosongin aja. Atau teman-teman bisa lihat aja dulu di sini, Ctrl Shift Enter. Yes. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya false. Artinya Samsung, kalau ditemukan lagi Samsung berarti kita false kan. Oke. Seperti ini kan, ini false. Nanti Vivo, karena ini beda dengan Samsung dan Oppo, maka Vivo nampil Advance, Asus, Nokia, dan karena di sini ketemu lagi dengan Nokia, maka di sini akan false. Kemudian untuk Vivo di sini false karena Vivo yang pertama sudah ditemukan ya. Oke, untuk false ini kita bisa menambahkan dengan fungsi titik koma ya, value false-nya kita kosongin seperti ini, Ctrl Shift Enter ya. Kita sudah dapetin hasilnya yaitu Samsung, Oppo, Vivo, Advance, Asus, dan Nokia ya. Ini nanti akan berbeda dengan fungsi transpose ya. Sebenarnya transpose itu sama, memindahkan data dari vertikal ke horizontal atau sebaliknya dari horizontal ke vertikal, tetapi itu harus berdasarkan sesuai dengan jumlah kolomnya atau jumlah barisnya. Nah, kalau misalnya menggunakan text join ini akan lebih simpel karena bisa menentukan dalam satu sel saja. Oke. Saya kira ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan ya, terima kasih kalau menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.